Tanggal 14 September hari ke-251. Refleksi dan penyembahan. Mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi. Allah mengundang kita untuk terbeban sama seperti Dia terbeban. Refleksi. Amos, Obadja, dan Yunus merupakan trio nabi dengan pesan yang sangat berarti. Amos yang namanya memiliki arti pembawa beban, meninggalkan tanah kelahirannya kerajaan Yehuda, jadi pekerjaannya sebagai pengembala dan pemetik buah ara untuk menyampaikan pesan tentang penghukuman terhadap kerajaan utara Israel. Obadja yang berarti hamba Tuhan, menyampaikan kritikan keras kepada bangsa Edom atas tindakan brutal mereka terhadap bangsa Israel, saudara bangsa mereka. Sedangkan Yunus yang namanya berarti merpati, mengalami perjalanan dramatis dengan perahu dan ikan besar sebelum sampai di Niniwe dan mengumumkan waktu 40 hari menjelang bencana bagi bangsa Asyur yang dominan. Amos memberikan detail penghukuman yang akan menimpa Israel melalui 3 khotbah dan 3 penglihatan. Walaupun bukunya merupakan salah satu yang terpendek di Perjanjian Lama, Obadja menyampaikan salah satu pesan hukuman paling kuat, memberitahu Edom bahwa mereka tidak akan diberi kesempatan untuk pulih dari bencana nasional. Yunus yang berisi nubuat yang sepenuhnya ditujukan untuk bangsa non-Yahudi menggambarkan bahwa orang Niniwe bisa bertobat meskipun Yunus sendiri awalnya enggan untuk menyampaikan pesan itu. Adorasi. Seandainya Tuhan menghapuskan, dunia akan jadi lebih baik. Mungkin hanya sedikit dari kita yang berani mengungkapkan pikiran tersebut, namun banyak dari kita yang pernah memiliki pikiran serupa. Misalnya berharap Tuhan menghilangkan kekuatan dunia yang mengancam keamanan bangsa kita, pelaku kejahatan yang tanpa belas kasihan, dokter yang lebih memiliki mengakhiri hidup, ekstremis politik dan sosial yang membunuh demi agenda mereka, atau orang tua yang menyiksa atau bahkan membunuh anak mereka. Kitab Yunus menggali keinginan kita untuk memberikan hukuman pada pelaku kejahatan. Bangsa Asyur dikenal sebagai kekuatan paling kejam dan haus di daerah zaman Yunus. Namun Tuhan memiliki rencana lain. Dia ingin Yunus melihat orang Niniwe dengan matanya. Mereka yang tersesat, putus asa, dan membutuhkan belas kasihan yang patut untuk diselamatkan. Prasangka Yunus terhadap Asyur sangat mendalam. Amarahnya begitu besar sehingga dia ingin Tuhan menolak memberi belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Sepanjang 4 bab, Tuhan dengan sabar mengajari nabi yang keras kepala ini. Ketika kitab berakhir, banyak hal yang masih belum jelas. Bagaimana dengan pendapat Anda? Apakah Anda berpikir Yunus akhirnya memahami perspektif Tuhan tentang orang Niniwe? Aplikasi. Hindari menjadi seseorang atau sekelompok orang yang dicintai Tuhan sebagai sasaran kebencian atau dendam Anda. Hal tersebut bukan berarti Anda menyetujui perilaku yang Tuhan kecam, namun berarti Anda melepaskan segala rasa amarah atau sikap tidak memaafkan yang mungkin Anda simpan terhadap mereka yang dicintai Tuhan. Apapun alasan kebencian Anda, jawabannya tetap: lihatlah sesama sebagaimana Tuhan melihat mereka, dan cintailah mereka seperti Tuhan mencintai mereka. Seperti doa Daud di Mazmur, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kembalilah hatiku, ujilah aku, dan kenalilah pikiran-pikiranku."
Lihatlah apakah aku menempuh jalan yang salah, dan bimbinglah aku ke jalan yang kekal. Lihat Mazmur pasal 139 ayat 23-24. Jangan ikut jejak Yunus dan jangan biarkan hati Anda membatu. Kehidupan terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kebencian terhadap orang yang Tuhan inginkan untuk dicintai dan diselamatkan. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.